Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heru Setiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca putusan dari pengadilan. Belakangan ini terdapat banyak kesalahan dalam memahami isi suatu putusan pengadilan. Kesalahan dalam membaca isi putusan tersebut. Yang pertama yang sering terjadi dalam memahami isi putusan ataupun dalam membaca isi putusan pengadilan, yaitu dengan hanya membaca dari headline berita. Ketika kita hanya melihat berita tentang isi suatu putusan, tentulah isi putusan tersebut tidak dapat kita baca secara utuh dan juga kita pahami secara utuh. Maka dari itu, hal yang pertama kita lakukan ketika kita membaca suatu putusan ialah melihat isi putusan itu secara utuh. Itu yang terpenting, kita membaca amar putusan secara utuh. Maksud amar putusan secara utuh itu yaitunya kita dapat lihat di SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan yang bersangkutan. Nanti kita cari nomor perkara berapa dan kita lihat putusannya. Ada kata-kata mengadili angka 1, 2, 3, 4, 5. Di sanalah kita dapat melihat isi putusan yang sebenarnya mengadili. Yang pertama, menyatakan terdakwa A dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana ini. 2. Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa A dengan hukuman penjara selama sekian tahun dan denda sekian tahun, terus sampai ke bawahnya. Itulah yang dimaksud dengan amar putusan. Jadi ketika kita membaca amar putusan, itu akan dapat kita lihat bagaimana isi putusan itu secara lengkap dan juga kita tidak kebingungan dalam memahami isi putusan tersebut. Ketika ada berita yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan putusan di luar kewenangannya, seperti berita di atas, dalam berita tersebut terjadi pemenggalan amar putusan yang dibuat oleh hakim tersebut. Pemenggalannya yaitu orang yang mengutip putusan tersebut langsung ke amar nomor 2 dengan mengenyampingkan amar yang nomor 1 untuk menggiring opini publik bahwa putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dalam putusan itu pada amar yang keduanya itu menyatakan bahwa surat perintah penyidikan yang dilakukan penyidik dinyatakan tidak sah. Akan tetapi mereka langsung mengomentari dalam amar yang kedua, tidak melihat amar yang ke-1. Padahal pada amar yang ke-1 itu menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah. Harusnya ketika kita melihat putusan itu, kita lihat dari atas dan dia berkesinambungan antara 1, 2, 3, dan 4-nya itu. Jadi kita tidak dapat memotong-motongnya. Dan ketika kita membaca dari atas, dan ketika di atas itu menyatakan bahwa penetapan tersangka dinyatakan tidak sah. Ketika penetapan tersangka tidak sah, berarti secara langsung amar yang keduanya itu penetapan surat perintah penyidikan ataupun penyidikan tidak sah, ya secara langsung juga tidak sah. Kalau penetapan tersangkanya tidak sah, jadi penyidikannya ya juga tidak sah, karena kan tidak ada lagi orang yang akan disidiknya itu, orang yang akan disidiknya sudah tidak sah. Makanya itu kita perlu memahami isi putusan itu secara utuh dan lengkap. Jangan kita membaca isi putusan dari komentar-komentar orang yang hanya mengambil setengah, apalagi dari berita. Kalau ada lengkapnya akan lebih bagus, tapi kalau hanya penggalan-penggalan itu akan menyebabkan mispersepsi ataupun salah penafsiran bagi kita yang membaca putusan tersebut. Begitu juga terkait dengan putusan perdata yang mengatakan si A kalah, si B menang. Itu hanya bahasa-bahasa yang sering dilontarkan oleh orang-orang. Tetapi kita belum tentu dalam putusan itu si A kalah atau si B menang. Seperti contohnya saja, ketika ada putusan yang menolak gugatan si A terhadap si B, itu bukan berarti si B menang. Hanya saja tuntutan si A terhadap si B tidak diterima oleh hakim. Dan juga dalam hukum itu tidak ada menang dan kalah. Ketika si A ditolak bukan berarti si B yang menang. Kita harus lihat dulu putusannya itu bagaimananya. Akan tetapi ketika si B melakukan ataupun mengajukan gugatan rekonvensi ataupun
gugatan balik, bisa jadi si B dimenangkan di sana. Akan tetapi kita lihat lagi isi putusannya gimana, apakah benar si B ini dimenangkan dengan ditolaknya putusan si A dan dikabulkannya gugatan balik si B. Maka dari itu, agar tidak terjadi mispersepsi ataupun kesalahan dalam memahami isi putusan, akan lebih baiknya kita terlebih dahulu mengecek dulu isi dari putusan. Walaupun kita tidak membaca isi utuhnya, akan tetapi kita lihat dulu amal putusan yang utuhnya itu bagaimana, agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan putusan yang dapat menyebabkan isu-isu berkembang di masyarakat menjadi tidak enak, dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam putusan itu mendapat permasalahan baru dengan penggiringan opini publik hanya dengan membaca dari berita atau dari orang tanpa kita melihat putusan yang sebenarnya. Semoga kita dapat memahami putusan itu dapat dilihat dari sumber yang terpercaya. Yang pertama itu dilihat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, ini webnya, dan silakan dicari putusan nomor berapa. Kalau hanya ingin melihat amarnya saja, dapat dilihat di SIPP pengadilan tempat putusan itu diucapkan, supaya tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan dalam memahami isi putusan yang dapat mengiring opini publik menjadi kerusuhan yang tanpa kita sadari kita belum membaca, hanya melihat dari kata orang kita telah mengambil kesimpulan tersendiri. Demikian video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa view, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.